Mutualisme. Mutualisme adalah interaksi di mana dua spesies berbeda mendapatkan keuntungan bersama dan bisa saling bergantung untuk bertahan hidup. Contohnya adalah interaksi antara sapi dan rumput. Interaksi ini terjadi karena adanya siklus ekologi tertutup yang melibatkan nutrisi, pertumbuhan, dan perpindahan fisik. Interaksi ini didorong oleh perilaku konsumsi sapi yang secara tidak langsung menguntungkan rumput dalam jangka panjang. Interaksi ini bisa terjadi dan berkelanjutan hanya jika terjadi dalam sistem seimbang, di mana sapi tidak merusak sistem akar rumput. Keuntungan utama bagi sapi adalah mendapatkan sumber daya untuk mempertahankan hidup, sedangkan keuntungan utama bagi rumput adalah promosi pertumbuhan yang sehat, pemupukan, dan penyebaran benih. Lingkungan yang ideal untuk pertumbuhan rumput seperti air, hara, dan cahaya yang cukup akan meningkatkan kapasitas rumput untuk pulih, serta pemupukan dan penyebaran benih yang dibantu oleh sapi dapat mempercepat pertumbuhan rumput. Ketika lingkungan mendukung pemulihan cepat ini, sapi akan kembali untuk memakan rumput tersebut. Interaksi mutualisme antara pertumbuhan dan pemupukan rumput yang dilakukan oleh sapi mencapai puncak efektivitasnya selama musim hujan atau musim tumbuh, yang merupakan waktu aktif utama bagi pertumbuhan rumput. Perubahan perilaku kedua organisme sangat dipengaruhi dan berubah-ubah tergantung waktu dan habitat, karena tumbuhan mengalokasikan sumber daya seperti energi dan karbon mereka secara adaptif. Intensitas perilaku sebagai respon fleksibel dari tumbuhan terhadap perubahan lingkungan. Predasi. Predasi adalah interaksi biologis di mana satu organisme sebagai predator atau pemangsa membunuh dan memakan organisme lain sebagai mangsanya. Seperti interaksi ekologi antara semut rangrang dan kumbang, di mana semut rangrang bertindak sebagai predator atau pemangsa dan kumbang sebagai mangsanya. Interaksi ini terjadi dikarenakan semut rangrang membutuhkan nutrisi atau protein untuk pertumbuhan larva mereka. Protein dari kumbang yang ditangkap sangat penting untuk perkembangan larva menjadi semut yang sehat. Dalam hal ini, semut rangrang sebagai predator mengalami keuntungan berupa sumber makanan yang mengandung protein, sedangkan kumbang mengalami kerugian berupa populasi kumbang berkurang karena dimangsa oleh semut rangrang. Interaksi predasi antara semut rangrang dan kumbang paling intens terjadi pada siang hari saat suhu hangat atau tinggi, kelembapan rendah, dan ketika terdapat banyak kumbang di sekitar sarang semut, serta saat koloni semut lebih besar dibanding kumbang. Kumbang lebih aktif pada malam hari dan cenderung inaktif pada siang hari, dan bergerak perlahan selama periode puncak aktif semut saat siang hari dan suhu tinggi untuk menghindari deteksi fisik musuh. Intensitas perilaku predator mangsa ini bersifat dinamis. Pola perilaku semut dan kumbang secara konstan menyesuaikan diri dengan suhu, kelembapan, dan ketersediaan sumber daya yang ditentukan oleh waktu dan lokasi habitat. Kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antar organisme atau spesies di mana keduanya membutuhkan sumber daya yang jumlahnya terbatas, seperti makanan, air, ataupun wilayah. Contohnya adalah interaksi antara pohon jeruk nipis dan terong duri beracun yang tinggal dalam satu wilayah. Interaksi ini terjadi karena hukum alamiah ekologi, di mana sumber daya terbatas dan makhluk hidup terlepas dari spesiesnya, dan akan berjuang untuk mendapatkan bagian terbaik dari sumber daya yang tersedia, seperti cahaya matahari, air atau kelembaban tanah, unsur hara atau nutrisi dalam tanah, serta ruang untuk tumbuh. Keuntungan masing-masing organisme bukanlah dari interaksi kompetisinya, melainkan dari adaptasi biologisnya, yang menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dominan di lingkungan tersebut. Jeruk nipis unggul dalam jangkauan vertikal dan daya tahan, sementara terong duri beracun unggul dalam kecepatan awal dan pertahanan diri.
Lingkungan yang kaya air dan hara cenderung mendukung kemenangan jeruk nipis. Sementara lingkungan yang kering dan miskin hara meningkatkan peluang terong duri beracun untuk bertahan bersaing secara efektif. Kedua tanaman aktif secara fisiologis pada waktu yang sama, yaitu siang hari. Hal ini memperkuat kompetisi sumber daya seperti air, unsur hara, dan cahaya selama jam-jam tersebut. Intensitas perilaku kedua organisme tersebut sangat dipengaruhi dan berubah-ubah tergantung waktu dan habitat. Perubahan intensitas ini terjadi karena tumbuhan mengalokasikan sumber daya seperti energi dan karbon secara adaptif untuk mengatasi faktor pembatas yang paling parah pada saat dan di tempat tertentu.